Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfiani Razak, NIM 220104500006 dari kelas Fisika Sains. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang membahas tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen dalam suatu ekosistem terbagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponen biotik. Komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan ekosistem kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain, yang pertama yaitu organisme autotrof atau produsen. Organisme autotrof atau produsen disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Selanjutnya yaitu organisme heterotrof atau konsumen. Organisme heterotrof atau konsumen. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dari makanannya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Ketiganya nanti dibagi lagi berdasarkan makanannya menjadi herbivora, karnivora, serta omnivora. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup heterotrof atau autotrof yang telah mati. Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Beberapa contoh pengurai atau dekomposer yang ada di lingkungan sekitar kita adalah ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, udara, tanah dan mineral, derajat keasaman atau pH. Yang pertama yaitu suhu. Suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu, contohnya mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Yang kedua yaitu air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Contoh organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Selanjutnya yaitu udara. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen 73%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03% dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Gas ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk membentuk protein dan senyawa lainnya. Selanjutnya yaitu sinar matahari. Intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Selanjutnya yaitu tanah dan mineral.
Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti belerang, kalium, kalsium, natrium, dan fosfor. Mineral-mineral tersebut dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basah, dan mengatur fungsi fisiologi tubuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH merupakan tingkat keasaman suatu wilayah. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang mempunyai pH netral, tidak asam dan tidak basa. pH merupakan komponen abiotik yang penting sebab mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.